Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang baru pertama kali bergabung. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat alat penghemat listrik dengan kapasitor. Akan tetapi sebelum saya memberikan tutorialnya, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Ingat, subscribe itu gratis bosku dan Anda tidak rugi. Jangan lupa tekan subscribe-nya bosku, ditunggu. Oke, saya lanjut. Sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kapasitor AC yang berukuran 40 UF. UF itu artinya mikrofarad bosku. Dan yang kedua, saya memiliki kapasitor yang digabungkan. Yang pertama, kapasitor untuk pompa air yang berukuran 20 UF. Dan yang kedua, kapasitor mesin cuci 2 tabung yang berukuran 12 plus 6 UF. Jadi yang saya pakai jalur kabelnya yaitu 12 UF. Dan yang ketiga, ada 2 buah kapasitor kipas angin yang berukuran 1,5 UF. Jadi kalau dijumlahkan semua menjadi 35 UF. Dan yang ketiga, saya memiliki tang ampere. Yang keempat, setrika. Dan yang kelima, stop kontak yang sudah saya setting memakai colokan. Jadi salah satu kabelnya saya gunting atau saya putus, dan kedua kabel tersebut saya bakar sehingga sampai terlihat tembaganya. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, setelah alatnya sudah disiapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada Anda. Harus Anda ketahui fungsi dari kapasitor itu yaitu untuk menyimpan arus listrik. Dan bisa dikatakan fungsi dari kapasitor sebagai penyaring atau filter, sehingga arus yang dihasilkan tidak terlalu besar dan arusnya melalui kapasitor terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu bosku, supaya Anda bisa memahami fungsi dari kapasitor. Di video sebelumnya saya sudah uji coba apakah benar kapasitor bisa menghemat listrik. Setelah saya telusuri kebenarannya, memang betul kapasitor bisa menghemat listrik. Jadi mengapa bisa seperti itu? Karena yang tadi saya katakan dari awal, fungsi dari kapasitor itu untuk menyimpan arus listrik. Dan bisa dikatakan kapasitor sebagai penyaring atau filter, sehingga arus yang dihasilkan tidak terlalu besar dan arusnya melalui kapasitor terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang saya membuat tutorial yaitu tentang cara membuat alat penghemat listrik. Nah, tolong diperhatikan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Oke. Sebelum saya membuat alat penghemat listriknya, terlebih dahulu saya akan mengecek nilai ampere setrika jika tidak memakai kapasitor, supaya bisa membandingkan nilai ampere yang tidak memakai kapasitor dan memakai kapasitor yang ukuran
35 UF dan ukuran yang 40 UF. Oke, sekarang saya akan mengetes nilai ampernya yang tidak memakai kapasitor. Saya akan menghubungkan kabelnya karena tidak memakai kapasitor. Setelah itu saya akan mengubah ampernya dalam skala 200 ampere. Setelah itu saya kalungkan ke salah satu kabelnya. Nah, seperti ini bosku. Setelah itu saya akan mencolokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dilihat bosku. Nilai ampernya jika tidak memakai kapasitor 07 atau 08, katakan 8 ampere jika tidak memakai kapasitor. Oke, setelah itu saya akan mencabutnya. Setelah itu kita membandingkan kapasitor yang berukuran 35 UF. Jadi mengapa saya gabungkan? Karena saya tidak memiliki kapasitor yang berukuran 35 UF. Jadi kalau Anda mau memakai kapasitor 35 UF, Anda beli saja kapasitor pompa air yang berukuran 35 UF. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah itu jika memakai kapasitor, Anda lepas kabel yang ini, Anda pisahkan. Setelah itu Anda serikan. Nah, seperti ini. Dan Anda gabungkan kabelnya. Nah, seperti ini bosku. Ini disebut di seri bosku. Oke, sudah terhubung jalur kapasitor ke jalur kedua kabel yang tadi saya pisahkan. Setelah itu saya mengalungkan salah satu kabelnya untuk melihat ampernya. Oke, kita lihat sama-sama nilai ampernya berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kendor bosku. Nah, nilai ampernya menunjukkan 5 ampere bosku, memakai kapasitor yang 5 ampere. Pakai kapasitor yang 35 UF. Nilai ampernya 5 ampere. Oke, setelah itu saya akan mencabut colokannya. Nah, jadi untuk membuang setrumnya Anda hubungkan saja seperti ini bosku, karena arusnya masih tersimpan di dalam kapasitor. Nah, seperti ini. Sangat besar sekali arusnya bosku. Oke, setelah itu saya akan pisahkan jalur kapasitornya. Setelah itu kita menuju kapasitor yang berukuran 40 UF. Ini kapasitor AC. Oke, akan hubungkan. Oke, sudah saya hubungkan. Setelah itu saya akan mencolokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat sama-sama nilai ampernya berapa. Ini agak kendor colokannya bosku. Oke, nilai ampernya menunjukkan 7 ampere bosku, memakai kapasitor yang 40 UF. Kita catat 7 ampere memakai kapasitor yang 40 UF. Sekarang saya akan mencabut colokannya. Setelah itu saya akan membuang setrumnya dengan cara menghubungkan seperti ini bosku. Setrumnya sangat besar sekali bosku, karena semakin besar kapasitor semakin besar pula arus yang dihasilkan oleh kapasitor. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi sangat jelas perbandingannya dan sangat jauh selisihnya. Yang pertama, yang tadi kita cek nilai ampernya jika
tidak memakai kapasitor menunjukkan 8 ampere. Setelah kita cek yang kedua memakai kapasitor yang 35 UF, nilai ampernya menunjukkan 5 ampere. Dan memakai kapasitor yang 40 UF, nilai ampernya 7 ampere. Jadi kalau kita kalikan ke polnya berarti 8 ampere kali 220 volt sama dengan berapa watt. Sedangkan yang kedua 5 ampere kali 220 volt sama dengan berapa watt. Dan yang terakhir 7 ampere dikalikan 220 volt sama dengan berapa watt. Jadi 220 volt itu arus yang dibutuhkan oleh peralatan rumah tangga Anda. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi hematnya, kalau kita hitung hematnya, saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nanti saya akan memberikan video yang lebih bermanfaat lagi. Oleh karena itu bosku, kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Ingat, subscribe itu gratis bosku dan Anda tidak rugi. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.